Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya pertidaksamaan dan nilai mutlak. Dalam pertidaksamaan dan nilai mutlak ini, nanti dalam kalkulus itu sering kita menyelesaikan bentuk persamaan. Ini sudah lazim dalam kalkulus nanti. Nah, ini kita anggap penting karena nanti kita awali ini karena ini sangat penting. Karena dalam menyelesaikannya pasti nanti akan ketemu yang namanya pertidaksamaan atau mencari semua penyelesaian dari himpunan bilangan del. Dalam pertidaksamaan ini nanti kita mengenal yang namanya interval. Nah, interval ini nanti bagaimana kita lihat penulisan interval. Pada intinya begini, ketika ada sebuah himpunan di mana saya kira bahas dulu tentang awal-awal ya, awal-awal ini garis bilangan misalkan ini. Misalkan saya contohkan begini, ketika saya punya himpunan X demikian hingga bahwa X di situ adalah min 1 sampai 5. Min 1 X sampai dengan 5. Ini penulisan himpunan. Nah, penulisan intervalnya bagaimana? Penulisan intervalnya ketika dia ada sama dengan seperti ini, maka kurungnya gini. Nah, seperti ini. Berarti ini min 1,5. Agak begini. Ini penulisan intervalnya. Secara grafiknya, kalau di grafiknya, ini secara penulisan himpunan, kalau ini secara interval, secara grafiknya begini. Nah, berarti di sini min 1, ini berapa? Ini 5. Secara grafiknya itu nulisnya begini. Nah, atau dulu waktu kita SMA itu kan begini, min 1, 5, ini penuh, ini juga penuh. Nah, ini tengah seperti ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Biasanya gitu. Ini secara penulisan himpunan, ini secara interval, ini secara garis bilangan. Istilahnya grafiknya, seperti itu. Nah, tata cara penulisannya begini. Kalau dia ini angka dia, kalau ini ya misal ini kan sama dengan kalau dia tidak sebenarnya misalkan secara himpunan dia X demikian hingga min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5 misalkan seperti, maka penulisannya kalau udah ada sama dengannya saat itu gini kurungnya. Nah, seperti di min 1, karena dia ada sama dengannya sebelah sini. Nah, gitu. Itu kalau secara interval, secara garis bilangan, maka ini min 1, 5, maka yang ini bolong, ini penuh. Kalau secara SMA seperti itu. Nah, ini boleh. Atau begini, min 1, ini 5, secara garis bilangan, dia ini cukup segini, yang sini ada gininya. Nah, itu boleh. Itu secara tulisan garis bilangan. Untuk macam-macamnya nanti bisa kita lihat di buku-buku yang ada di internet semuanya bagaimana cara penulisan interval. Nanti oke, masih banyak lagi ya kayak dan saya contohkan. Misalkan begini. Jadi kalau terbuka, kalau ini terbuka seperti ini, misalkan saya punya di sini, sorry, misal begini, X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 5, misalkan seperti itu secara himpunan, maka intervalnya lebih dari 5, maka ini kan 5. Nah, di sini tak hingga. Nah, ini tak hingga. Seperti ini, tak hingga.
Atau ditulis seperti ini 5, maka ini gini. Nah, seperti itu. Atau boleh juga 5 ini penuh terus ke sana. Nah, ini juga boleh. Kalau lebih dari. Nah, misalkan kalau kurang dari, misalnya bagaimana? Nah, misalkan ada X sedemikian hingga X kurang dari 5. Nah, di sini kurang dari, maka begini. Seret di sini tak hingga min, karena dia ke sana, koma 5 lebih dari cuma gini aja. Agar digambar, ini 5, maka arahnya ke sana. Ya, ini nanti tebal juga tidak apa-apa. Kemudian ini arahnya ke sana, ini di arah tebal. Sorry, ini bukan gini gambarnya, gini biasa, tidak kotak ya. Kemudian kalau ditulis seperti SMA begini, ini bolong. Nah, seperti itu. Kalau tertutup, kalau ini terbuka. Saya kira seperti itu ya. Kalau ada sama dengannya tertutup, kalau tidak ada sama dengannya terbuka. Itu aja, itu penulisan dalam interval. Kemudian sekarang kita bagaimana cara menyelesaikan perbedaan. Dalam penyelesaian perbedaan, langkah yang pertama itu sebenarnya kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada ruas yang kedua ruas bersamaan. Dapat dikalikan dengan adil, ya kan? Pokoknya ditambah atau dikalikan itu harus adil, ya, kiri dan kanan. Contoh pertama ini. Contoh pertama, lihat contoh pertama. Pertidaksamaannya adalah 2x min 7 kurang dari 4x kurang dari 4x min 2. Nah, seperti ini. Ini pertidaksamaan. Bagaimana cara menyelesaikan, dan nanti kita akan perlihatkan secara grafiknya. Cara penyelesaiannya begini. Di sini kan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Langkah pertama, agar di sini min 7-nya itu hilang, maka semua saya tambah dengan 7. Berarti kan 2x min 7 ditambah 7 kurang dari 4x min 2 ditambah dengan 7. Berarti di sini tinggal 2x kurang dari 4x plus 5. Saya tadi min 7, maka semua ditambah dengan 7. Kemudian supaya di sini 4x itu hanya ada di ruas kiri, maka semuanya saya kurangkan dengan 4x. Berarti 2x dikurangi dengan 4x kurang dari 4x dikurangi 4x plus 5. Maka 2x kurangi 4x sama dengan min 2x kurang dari 5. Kemudian semua ruas ini supaya min 2-nya ini hilang, semua saya kalikan dengan min setengah. Min 2x dikalikan dengan min setengah kurang dari 5. Sorry, kalau dikalikan dengan min, maka arah ini berubah. Jadinya dia lebih dari. Karena ketika dia dikalikan dengan negatif, maka arahnya akan berbalik arah. 5 dikali dengan min setengah. Min 2 dikali min setengah sama dengan 1, maka di sini x lebih dari min 5/2. Oke, berarti ini selesai sudah. Secara gambar grafiknya begini, cara penulisannya. Nah, ini garis, kemudian misalkan ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Kita lihat di sini. Min 5/2 itu kan sama aja dengan min 2,5. Maka di tengah-tengah sini. Berarti cara gambarnya cuma gini, dok. Cukup. Nah, selesai. Berarti itu adalah secara grafik. Nah, terus secara secara penulisan interval bagaimana? Secara penulisan interval, yang ini pertama cara grafik. Cara penulisan interval, maka dia sama aja dengan
dia lebih dari, ya kan? Karena lebih dari, maka gini. Maka di sini min 5/2, tak hingga ini. Kalau secara himpunan, ini sudah benar, tinggal ditambah sedikit, berarti X sedemikian kurung kurawal, X sedemikian hingga, atau sama dengan juga boleh ya, X lebih dari min 5/2. Itu sudah selesai. Nah, ini benar, ini benar, ini benar cara penulisannya. Contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua, nah, misalkan ada soal seperti ini. Ada min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kita harus mencari nilai X, maka ini yang ada muncul X-nya di tengah. Maka supaya dia menjadi X, maka dia plus 6 harus hilang, perkalian 2 juga harus hilang. Maka langkah pertama, kita lakukan di sini. Semua ruas kita kurangkan dengan 6, karena di sini ada plus 6. Maka semua kita tambah min 6 atau dikurangi 6 istilahnya. Maka di sini gini. Maka kita dapatkan min 5 min 6 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 6 kurang dari 4 min 6. Harus adil. Ketika dikurangi 6 salah satu sisi, maka semua sisi harus dikalikan dengan dikurangi dengan min 6. Min 5 kurangi 6 berarti min 11 kurang dari sama dengan 2 kurang dari min 2. Sekarang tinggal 2x. Supaya 2x ini 2-nya hilang, maka kita kalikan dengan setengah. Maka semua kita kalikan dengan setengah. Berarti min 11 dikalikan dengan setengah. 2x dikalikan dengan setengah. Min 2 kalikan dengan setengah. Jadinya min 11/2. Ini X min 1. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa nilainya adalah min 11 ini. Itu sama dengan min 1. Maka secara gambar, ini bukan, ini ada sama dengannya. Maka secara grafik penulisannya begini. Secara grafik ya. Oke, secara grafik kita tulis seperti ini. Misal begini, tulisan mencengnya tidak ada masalah. Ini misal 0, 1, 2, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Min 11,2 itu min 5, setengah, maka di sini. Nah, ini ada sama dengannya kalau ada di tengah-tengah ini ya, antara min 5 dan min 6. Maka gini, karena ini ada sama dengannya. Kemudian min 1 di sini ini gini. Nah, gini saja. Karena dia tidak ada sama dengan. Seperti itu. Kemudian secara secara penulisan interval, maka dia gini cara penulisannya. Nah, ini secara interval, ini min 11,2, min 1. Nah, ini secara interval. Kalau secara himpunan, maka ini kurung kurawal. X sedemikian hingga min 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1. Seperti ini. Ini contoh kedua. Contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, selesaikan kebersamaan kuadrat. X kuadrat min X kurang dari 6. Maka langkah pertama di sini semua ruas kita tambah. Ini 6-nya kan supaya jadi 0, maka
X kuadrat min X min 6 kurang dari 6 min 6. Semua dikurangi 6. Berarti jadinya X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Sehingga kita faktorkan, pemfaktoran di jumlah sama dengan di sini min 1. Ini kan min 1 dikali sama dengan min 6. Berarti di jumlah dikali. Maka di sini kita itu kan berarti ketika dua angka dijumlah sama dengan min 1 dan dikali sama dengan min 3 itu berapa? Maka X plus 1 plus 2 dikalikan dengan X min 3 kurang dari 0. Sehingga X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Dan di sini X sama dengan min 3, beda luas jadi 3. Jadi belum selesai. Kita ambil sebuah garis bilangan untuk menentukan ini. Di sini ada min 2, 3. Ini kan berarti ada min 1, di tengah 0, dan lain-lain. Kita ambil titik uji 0. Ketika 0 ada di tengah, ketika pecahan kuadrat ini saya singkat ya. 0 ketika saya masukkan ke sini. Nah, kita titik uji. 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 kurangi 3 min 3. 2 kali min 3 min 6. Berarti ketika 0 saya masukkan nilainya min. Maka di sini plus, di sini plus. Karena ini kurang dari, tidak ada nolnya, tidak ada sama dengannya, maka ini bolong atau tidak ikut bolong. Karena diminta kurang dari, maka min yang dicari. Maka secara penulisannya, kalau dia menggunakan gambar grafik, maka kita tulis ini terus min 2, min 3, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini min 2 sama 3. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau secara ini, secara apa namanya, interval gini min 2,3. Kalau secara himpunan, maka kurung lawan X sedemikian hingga min 2 kurang dari X kurang dari 3. Nih, contoh ketiga. Ini harus sering ya, sering latihan seperti ini persamaan kuadrat. Tadi contoh-contoh di internet banyak ya. Oke. Sekarang kita bahas ke contoh ketika bentuknya sebagai persamaan rasional. X min 1 per, ini contoh keempat. Min 1 X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kalau ada soal seperti ini, maka hati-hati. Kita ada syarat. Ya, kalau ada soal seperti ini, maka syarat yang di bawah. Maka ada syarat. Nah, ini kita tulis. Syaratnya adalah X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan min 2. Karena itu namanya pertidaksamaan rasional. Masuk ke pertidaksamaan rasional. Di SMTA, kalau di SMA atau SMK itu masuk di kelas 10. Oke, pada dasarnya kalau seperti ini, maka kita tinggal saja ambil titik uji 0, atau kita bisa masukkan unsur pembentuk 0-nya adalah ini. Nah, ini. Maka X min 1 sama dengan 0, X plus 2 sudah diwakili ini. Sama dengan 0-nya, yang bawah tidak sama dengan 0, berarti tidak usah. Oke, berarti tinggal ini aja. Berarti X sama dengan 1. Berarti dalam garis bilangan hanya ada 2. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti hanya ada berapa? Min 1, 1 di sini dan min 2. Yang min 2 tidak sama dengan, maka min 2-nya bolong atau tidak ikut dalam interval tersebut. Kemudian satunya penuh atau dikatakan ikut interval. Karena di sini ada sama dengannya. Kemudian kita titik uji 0-nya kan di sini. 0 kita masukkan. 0 kurangi 1, min 1. 0 ditambah 2, 2. Min 1 dibagi dengan 2, berarti min 1. Berarti nilainya negatif di sini, maka di sini positif.
di sini juga positif. Karena yang diinginkan adalah lebih besar dari 0, maka yang diinginkan adalah yang positif. Maka ini jawabannya. Sehingga kalau kita tulis jawabannya, kalau secara grafik begini. Kalau secara grafik berarti misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maka min 2 gini sama 1. Nah, seperti ini. Arahnya ke sana. Sorry, yang satunya, mohon maaf ya, ini keliru ya. Yang satu karena ada sama dengannya, maka gini. Seperti ini. Ini kalau secara grafik. Kalau secara interval, maka cara penulisannya adalah di sana min seperti ini. Min tak hingga, koma, min 3, atau ke sana ini. Nah, 1, tak hingga. Nah, seperti ini. Sudah, ini. Kalau secara himpunan, maka penulisannya adalah kurung kolawal X sedemikian hingga X kurang dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Oke. Tuh. Ini kalau soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas. Tadi yang ini kan contoh-contoh pertidaksamaan. Sekarang kita bahas bagaimana jika nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Dalam nilai mutlak, konsep nilai mutlak itu begini. Ketika ada nilai mutlak X, ini bermakna ada dua. Bisa jadi dia itu X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bisa juga min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kok bisa? Nah, begini. Misal saya ini. Nilai mutlak 6, ya pasti 6. Nilai mutlak 0, 0. Tapi kalau nilai mutlak min 5, maka dia akan menjadi min 5 sama dengan berapa? 5. Itu. Intinya nilai mutlak, nilai akhirnya selalu positif. Itu. Istilahnya konsep nilai mutlak itu sangat berguna karena diharapkan nanti dinyatakan oleh nilai mutlak ini sangat dipakai. Sangat dipakai. Istilah definisi dari tanda dua pagar itu dikaji seksama. Karena apa? Definisi ini mengandung bahwa dia misalkan nilai mutlak 6, maka jaraknya adalah 6. Seperti itu. Oke. Sifat-sifat nilai mutlak begini. Sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, ini sifatnya, kita belum pertidaksamaan nilai mutlak ya. Sifat-sifat nilai mutlak. Ketika ada nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B, nanti hasilnya adalah nilai mutlak A kali B. Kemudian, ketika ada nilai mutlak A ditambah B, itu tidak sama dengan, tapi kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B. Ini namanya pertidaksamaan segitiga. Ini sudah ada. Kemudian ketika ada nilai mutlak A dikurangi dengan nilai B, maka dia akan kurang dari lebih dari sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B dinilai mutlakkan lagi. Nah, ini adalah sifat-sifat dasar dari nilai mutlak. Intinya nilainya hasil akhir selalu positif. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini yang sering kita bahas, yang pertama begini. Dalam pertidaksamaan nilai mutlak ini nanti ada 3 jenisnya akan kita belajar. Nilai mutlak X boleh lebih dari sama dengan C. Kemudian ada nilai mutlak X, ini lebih dari, terus kemudian ada kurang dari C, kemudian nilai mutlak X bisa kurang dari, bisa lebih dari nilai mutlak Y.
Untuk yang pertama ini, ketika ada bentuk seperti ini bisa berubah-ubah ya. Nilai lebih besarnya bisa lebih besar sama dengan, berarti bisa seperti ini. Nah, nanti secara umum penyelesaiannya adalah X lebih dari, kalau besar berarti X kurang dari min C atau X lebih dari C. Ini penyelesaiannya. Tapi kalau bentuknya nilai mutlak kurang dari, maka ini min C kurang dari X kurang dari C. Berarti ketika di sini ada sama dengannya, misalkan gini, maka ininya juga dikasih sama dengan. Ya, tergantung soal. Kemudian kalau ada seperti ini, kurang dari atau lebih dari, ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga yang sebelah sini. Maka nanti tinggal di kuadratan kedua-duanya. Berarti nilai mutlak X kuadrat kurang dari nilai mutlak Y kuadrat. Nanti seperti ini. Oke, itu ya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, misalkan gini. Yang pertama, maka kita akan bisa selesaikan di sini yang pertama. Contoh yang pertama. Nilai mutlak X min 4 kurang dari sama dengan 2. Tadi kita akan nilai mutlak X kurang dari C sama dengan min C kurang dari X kurang dari C. Kan seperti itu. Nah, maka ini nanti kita selesaikan gini. Berarti ini sebagai C, ini sebagai X. Berarti berapa? Karena ini sama dengan, maka ikut min 2 kurang dari sama dengan X min 4 kurang dari sama dengan 2. Kayak konsep tadi pertidaksamaan, ketika di sini kita kan butuhnya X, ini ada X min 4, maka semuanya kita tambah dengan 4. Maka di sini min 2 plus 4 kurang dari sama dengan X min 4 ditambah 4 kurang dari sama dengan 2 plus 4. Jadinya di sini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Berarti ini kita sudah dapat hasilnya. Nanti berarti ada penulisannya ada 3 macam. Ketika ditulis sebagai interval, sebagai garis grafik ya, maka di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini gini, 2 ada sama dengannya terus 6. Ini. Tapi kalau secara ininya maka gini. 2,6. Kalau secara himpunannya kurung kurawal X sedemikian hingga 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Seperti ini. Contoh kedua tentang nilai mutlak. Misalkan begini. Saya punya nilai mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaian ini nanti kita gini kan. Tadi kita punya bahwa ketika ada nilai mutlak x lebih dari c itu kan x kurang dari min c atau x lebih dari c kan seperti itu. Nah, ini kan tadi kita seperti itu. Maka ini nanti kita bisa selesaikan bahwa 3x min 5 kurang dari sama dengan min 1 atau 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya gini, 3x min 5 kita butuh x, maka min 5 supaya hilang semua ditambah dengan 5, maka 3x min 5 plus 5 kurang dari sama dengan min 1 plus 5. Sehingga di sini 3x kurang dari sama dengan 4. Supaya x-nya berdiri sendiri, ini kan dikalikan 3, maka semuanya dikalikan dengan 1 per 3. Maka 3x dikali 1 per 3 kurang dari 4 kali 1 per 3. 3 kali 1 per 3, 1 kali x tetap x kurang dari
sama dengan 4/3. Oke. Kemudian sebelah sini sama, maka dia 3x min 5 plus 5 lebih dari 1 plus 5. Jadinya 3x lebih dari sama dengan 6, maka dia 3x dikali 1/3, karena depannya 3, kalau 5x maka dikali 1/5. Lebih dari 6 kali 1/3, jadinya x lebih dari sama dengan 2. Sehingga bisa kita dapatkan di sini, kalau secara grafik, maka jawabannya gini. Ya, 4/3 berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 4/3 itu kan 1 sekian-sekian, maka koma di sini ya. Maka dia kurang dari, maka ini ke sana, kurang dari ke sana. Kemudian x lebih dari 2, maka 2 ke sana. Nah, kemudian kalau secara interval, maka begini. Ini kurang dari 4/3, maka thread minta hingga 4/3 gini, atau nah gini 2, hingga ini. Kalau mau secara himpunan, maka x diberikan hingga 4/3 kurang, kebalik saya nulisnya. X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Penulisannya aja ya. Ini semuanya himpunan, cuma penulisannya bentuknya, ini bentuk interval, ini bentuk grafik, dan satunya penulisan himpunan secara umum. Oke, tuh. Sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Tentukan ketidaksamaan dari nilai mutlak 3x. Oke, nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 nilai mutlak x min 6. Nah, ini langkahnya di sini, maka bentuknya kan belum di dalam nilai mutlak semua. Padahal tadi kita kan punya nilai mutlak x kurang dari nilai mutlak y, jadinya nilai mutlak x dikuadratkan kurang dari nilai mutlak y dikuadratkan. Kan seperti itu. Nah, ini kan baru dimasukkan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, maka ini jadinya apa? 3x plus 1. Nah, ini masuk berarti 2x, 2 kali x, 2 kali berarti min 12. Kemudian ini kita kuadratkan, jadinya nanti 3x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 12 kuadrat. Nah, untuk penguadratannya langsung ya saya cepatkan, berarti ini jadinya adalah 9x kuadrat plus 6x plus 1 kurang dari 4x kuadrat min 48x plus 1, 44. Ini hasil dari atasnya, ini juga hasil dari atasnya. Kemudian ini saya gini kan 9x kuadrat kurangi 4x kuadrat jadinya 5x kuadrat. 6x min ke sana jadi plus, berarti plus 54. 54x 1 min 14 berarti min 143 kurang dari 0. Sehingga itu kita faktorkan, jadinya nanti seperti tadi x plus 13 hasil pemfaktorannya sama 5x min 11 kurang dari 0. Sehingga di sini x kita dapatkan min 13 atau 5x. Sorry, pelan-pelan dulu saya lupa ya. Pelan-pelan dulu saya lupa. Apa tak kayak 13 sama dengan 0
atau 5x min 11 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 13 dan di sini X sama dengan 11/5. Kita ambil itu dulu untuk menghitungnya kalau ketidaksamaan. Angka di sini min 13, di sini dan 11/5. Angka 0 kan di tengah. 0 kita masukkan sini. Masukkan sini. 0 tambah 13, 0. 0 tambah 13, 13. 5 kali 0, 0. Kurangi 11 berarti min 11. Min 11 kali 13 berarti min. Ya, min 143 berarti min. Di sini berarti plus, di sini berarti plus. Karena yang diminta adalah kurang dari, maka yang diambil adalah min. Tapi ingat, ini tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka ini tidak ikut, ini tidak ikut. Maka kalau diminta secara grafik, maka begini jawabannya. Min 13, min 11, dan seterusnya sampai 1, 2, 3, 11/5 ada di sini. Maka di sini gini. Iya kan? Terus ini min 13. Pasti 13-nya. Yang ini tengah-tengah antara 2 dan dia 2, sekian gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau diminta dalam bentuk interval, maka begini. Min 13,11/5 gini aja. Tapi kalau dalam bentuk penulisan biasa, biasanya X kurung awal demikian hingga min 13 kurang dari, nggak ada sama dengannya ya, sorry. Nggak ada sama dengannya. Ini kurang dari X kurang dari 11/5. Saya kira itu cukup ya. Cukup untuk awalan kita ketidaksamaan, karena nanti banyak sekali masalah-masalah nanti ya kita diskusikan. Nah, untuk cara memfaktorkan dan lain-lain nanti saya kasih linknya bagaimana cara memfaktorkan. Tapi yang terpenting kamu pelajari yang ini dulu. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.